Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah Yesus menolak kekerasan dalam ketidakadilan. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Lukas 9 ayat 54 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Ketika kedua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Jemaat yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang pernah ditolak mentah-mentah? Mungkin ide kita diabaikan dalam rapat. Kehadiran kita tidak dianggap dalam sebuah pergaulan, atau niat baik kita dicurigai oleh orang lain. Penolakan itu menyakitkan dan seringkali melukai ego kita. Saat rasa sakit itu muncul, reaksi insting kita seringkali mirip dengan Yakobus dan Yohanes. Kita ingin memberi pelajaran kepada mereka. Kita ingin mereka merasakan akibat dari menolak kita. Kita berpikir bahwa menghancurkan mereka adalah cara untuk menegakkan keadilan. Dalam perikop ini, ketegangan antara Yahudi dan Samaria sangat kental ketika desa Samaria menolak Yesus hanya karena ia sedang menuju Yerusalem. Yakobus dan Yohanes merasa penghinaan itu tidak bisa ditolerir. Mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Perhatikanlah bahwa murid-murid ini merasa rohani saat meminta hal itu. Mereka mungkin teringat Nabi Elia yang menurunkan api. Mereka merasa mereka memiliki pembenaran untuk melakukan kekerasan. Namun, respon Yesus sangat tegas. Ia berpaling dan menegur mereka. Solusi Yesus sangat sederhana dan anti klimaks. Lalu pergilah mereka ke desa lain, di ayat yang ke-56. Tidak ada drama, tidak ada pembalasan, hanya melangkah maju. Seringkali kita membungkus kebencian atau dendam pribadi kita dengan alasan agama atau kebenaran. Kita berkata, "Biar Tuhan yang balas," dengan nada mengharapkan kehancuran orang tersebut. Yesus menegur sikap mental seperti ini. Jika satu pintu tertutup, jangan mendobraknya, apalagi membakarnya. Jika seseorang atau sebuah komunitas menolak niat baik kita, belajarlah dari Yesus. Pergilah ke desa lain. Masih banyak tempat lain yang membutuhkan kehadiran dan pelayanan kita. Yesus fokus pada tujuannya ke Yerusalem. Jika ia berhenti untuk melayani setiap desa yang menolaknya, ia tidak akan pernah sampai ke Golgota untuk menyelamatkan dunia. Jangan biarkan orang yang menolak kita mengalihkan fokus kita dari panggilan Tuhan. Tanda kedewasaan rohani bukanlah seberapa hebat Anda bisa menurunkan api penghakiman, melainkan seberapa rendah hati Anda bisa melangkah pergi tanpa meninggalkan dendam. Mari kita renungkan sejenak. Apakah kita sedang menyimpan kekesalan terhadap seseorang yang menolak atau meremehkan kita akhir-akhir ini? Pernahkah kita merasa benar untuk membenci seseorang? Bagaimana teguran Yesus kepada Yakobus dan Yohanes ini berbicara kepada kita? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau adalah Raja Damai. Ampuni kami jika seringkali kami memiliki semangat untuk membalas penolakan dengan niat untuk menghancurkan sesama kami. Ajar kami untuk memiliki hati seperti-Mu, yang tidak memaksakan diri, tidak menyimpan dendam, dan tidak membiarkan penolakan manusia menghentikan langkah kami mengikuti Engkau. Berikan kami kerendahan hati
untuk melangkah dan tetap fokus pada tujuan yang Engkau tetapkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.